Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Bowen. Hari ini kita akan belajar tentang simple present. What is simple present? Simple present adalah sebuah tenses yang menyatakan kegiatan yang rutin dilakukan, yang biasanya kita lakukan atau yang kita lakukan secara berulang-ulang. Misalkan, saya makan roti setiap hari. I eat bread every day. Rina makan roti setiap hari. Rina eats bread every day. Tunggu, kayaknya ada yang beda deh. Kenapa yang satu ada S-nya, yang satu nggak ada S-nya? Let's find out. Okay, I hope you can see the presentation here. Ini akan saya bagi menjadi dua part. Untuk pertemuan kali ini kita akan hanya belajar di part 1. Dan untuk pertemuan depan kalian akan belajar part 2. Okay, part 1. Apa itu simple present? Seperti yang tadi saya katakan di pembukaan, bahwa simple present adalah suatu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, kegiatan yang rutin dilakukan, atau sebuah fakta. Dan ada fun fact guys, bahwa simple present adalah tenses. Jadi tenses dalam bahasa Inggris itu ada belasan. Dan simple present itu salah satu tenses yang paling banyak digunakan. So please kalian, kalau tidak mengerti, tanyakan, karena ini adalah tenses yang paling banyak digunakan dalam bahasa Inggris. So ya, Oke. Kemudian kita ambil contoh dari kebiasaan, saya makan nasi. I eat rice. Jadi, misalkan kita mau mengungkapkan sebuah kebiasaan. Makan nasi adalah sebuah kebiasaan, bukan? Maka, I eat rice, atau tadi Rina eats rice adalah sebuah kebiasaan. Maka kita menyatakannya dengan simple present. Atau misalkan lagi, Muslims do not eat pork. Muslim tidak makan babi. Itu sebuah kebiasaan. Karena Muslim memang tidak makan babi. Gitu ya. Itu adalah simple present. Atau kegiatan rutin. Biasanya kalau kegiatan rutin itu diikuti dengan adverbs of time atau keterangan waktu. Misalkan every day. Ini di contohnya ada Rina pergi ke sekolah setiap hari. Rina goes to school every day. Atau bisa juga kalian bilang I go to school every day. Atau bisa juga sebuah fakta. Di sini ada fakta. Ini sebuah fakta bahwa air membeku pada suhu 0 derajat atau water freezes at 0 degrees. Ini yang tadi saya bicarakan di awal perbedaannya. Misalkan saya makan nasi, I eat rice. Rino makan nasi, Rino eats rice. Coba ada perbedaan nggak kalian perhatikan di sini? Yang satu I tidak pakai S, yang satu Rino dia pakai S. Kenapa bisa beda seperti itu? Mari kita cari jawabannya. Ternyata begini rumusnya. S itu subjek, pelaku, plus verb. Ini rumusnya simple present ya. Verb 1 itu ada, jadi dalam bahasa Inggris itu ada 3 verb. Verb 1, verb 2, dan verb 3. Oke, kita belajar nanti, kita fokus aja ke verb 1. Kalian nanti insya Allah akan belajar di semester 2, verb 2. Yaitu di past tense. Oke, kita fokus aja di verb 2. Verb 2 itu kata kerja bentuk pertama. Ditambah S atau IS, ini bisa ya bisa tidak, tergantung subjeknya. Jadi kadang ditambah S atau IS, ini tergantung subjeknya. Oke, tambah objek, tambah adverb of time, ini tidak wajib. Artinya kalau mau tambah silakan, kalau enggak ya tidak, juga tidak apa-apa. Oke, kita baca contohnya. Andi nyuci baju tiap hari. Andy washes clothes every week. Ingat ada ES-nya. Kenapa pakai ES? Aku nyuci baju setiap hari. I wash clothes every week. Washes, dia pakai ES. Wash, dia tidak pakai apa-apa. Kenapa? Ini yang jadi pertanyaan lagi. Kenapa ada yang pakai S di verbnya, di kata kerjanya seperti washes, ada yang nggak pakai S sama sekali kayak ini, I wash. Nah, jawabannya ada di sini. Jadi saat subjeknya adalah she, he, it, she adalah dia perempuan,
termasuk juga Rina, Desi, Cindy, Dewi, Rina, atau apalagi siapa. Ya pokoknya yang dia perempuan tuh pakai she. Dia laki-laki bisa he, bisa Adi, Andi, Rico, Randy, dan sebagainya. Atau pakai it. It itu dia benda atau dia hewan, misalkan kucing. Kalau kalian punya kucing bisa masuk to it, ya. Itu dia verb 1 tambah s atau es. Ingat, dalam bahasa Inggris huruf e dibaca i, jadi saya bacanya s atau es. Oke. Jadi selain subjek di atas tidak ditambah apapun. Oke. Jadi khusus 3 ini, she, he, it, hanya she, he, it saja. Diingat, hanya she, he, it saja yang tambah s atau es setelah verbnya. Yang lain tidak usah. Oke, kita lihat contohnya lagi. Ahmad minum segelas susu setiap pagi. Ahmad drinks a glass of milk every morning. Ingat, ada S-nya karena Ahmad masuk ke he. Ahmad adalah dia laki-laki. Contoh lagi, dia laki-laki nonton film. He watches movie. Oke, dia ini pakai S atau IS karena dia he masuk ke dia laki-laki. Oke. Sekarang saya ingin kalian lihat 2 contoh ini. Ada perbedaan nggak? Ada ya. Yang satu drinks dia hanya pakai S saja. Yang ini dia pakai IS. Nah, kapan dia pakai S dan pakai IS? Oke. Pertama, tetap subjeknya harus she, he, it. Ya. Subjeknya harus she, he, it. Kalau bukan she, he, it, dia nggak perlu tambah S atau IS. Oke. Kemudian she, he, it yang apa yang ditambah S dan she, he, it yang apa yang ditambah is. Sebenarnya S sama is ini tergantung pada verbnya, bukan tergantung pada subjeknya. Tambah S karena cat itu masuk ke it, ya enggak? Dia hewan atau benda. Maka it-nya tambah S, ya. Kucing juga makan nasi ternyata. Oke, ini juga, ini perhatikan dulu ya. Nanti kita belajar antara S dan IS-nya setelah ini ya. Kita analisa dulu ini. Kalau the teacher, dia itu ditambah S karena the teacher guru. Guru bisa cewek, bisa perempuan. Bisa cewek, bisa laki-laki. Bisa he atau bisa she. Maka dia pakai S atau IS. Berbeda kalau the teachers, dia tuh jamak, artinya gurunya ada banyak. Maka dia tidak pakai S atau IS. Ini contohnya, lihat. The teacher teaches me, the teachers teach me. Beda ya. Ini the teacher cuma satu, maka dia pakai IS karena the teacher kemungkinan masuk he atau she. Ingat, she, it, dia verb tambah S atau IS. Yang kedua, dia the teachers. Karena dia the teachers, maka dia masuk ke mereka. Mereka masuk ke they. They tidak ditambahi apapun, maka teach me. Jadi begitu ya. Kalau Ayu, Dewi, dia setelah kata kerja tidak tambahi S atau IS. He, it, setelah kata kerja ditambahi S atau IS. Oke. Nah, sekarang kapan pakai S dan kapan pakai IS? Yang pertama tentu saja tambahan S dan IS setelah verb 1 hanya untuk subjek she, he, it. Artinya kalau subjeknya nggak masuk she, he, it, maka nggak perlu ditambahin. Sekali lagi, kalau subjeknya bukan she, he, it, nggak perlu tambahi S atau IS. Oke? Yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X, Z, maka tambahin IS. Contohnya ini go. O, maka jadi tambahin IS, jadi goes. Catch, catches. Wash, washes. Kiss, kisses. Box, boxes. Fix, fixes, dan lain-lain ya. Tambahin IS kalau hurufnya belakangnya seperti ini. Nah, ini contohnya, saya perbaiki mobilku. I fix my car. Dia perbaiki mobilnya. He fixes his car. Beda ya. I fix, dia tidak pakai S karena yang pakai S hanya she, he, it, dia adalah I. He, dia pakai she, he, it. Kenapa dia pakai IS? Karena belakang verbnya ada X-nya nih. Kalau belakang verbnya ada X-nya, dia tambah IS seperti contoh. Oke. Ingat ini hurufnya.
Silakan kalian print ya, kalian pelajari. Oke? Karena ini akan masuk di ulangan. Thank you. Kemudian saat belakang verb itu adalah huruf Y, maka Y-nya dihilangin, dianggap nggak ada, diganti IES atau EAS dalam bahasa Indonesia, IES dalam bahasa Inggris, atau EAS dalam bahasa Indonesia. Contohnya ini, carry. Carry artinya mengangkat, jadinya carries, studies, worries, marries gitu. Kalian bisa lihat di sini. Contohnya, kami mengangkat meja. We carry the table. Larry mengangkat meja. Larry carries the table. Beda ya. Nih. Kita analisis lagi. Kenapa carry nggak pakai? Kenapa we nggak carry-nya nggak ada s-nya? Karena we nggak masuk she, he, it. Hanya she, he, it yang carry-nya ada s atau es atau yang ini. Oke. Larry mengangkat meja. Larry masuknya she atau he ya. Kalau Larry bisa nama cowok atau nama cewek, terserah orang tuanya. Maka dia tambah S setelah verb-nya, gitu ya. Oke, seperti itu untuk part 1. Jadi part 1 itu kita hanya membedakan mana yang pakai S dan mana yang nggak pakai S, dan mana yang pakai IS dan mana yang pakai S saja. Itu di part 1. Oke, pertemuan depan kita akan baca part 2. Oke, see you in part 2 everyone. Bye. Oke, kalian jangan lupa untuk print file PDF-nya dan kalian pelajari baik-baik karena ini akan masuk ke ujian. Jangan lupa ingat di print, kalau nggak ada printer di rumah bisa cari rental ataupun ditulis tangan is okay ya. Yang penting tolong download file PDF-nya untuk belajar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.